Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini saya bersama dengan dua tokoh muslim muda yang sangat luar biasa dari Bogor. Yang satu dari Bogor Utara, yang satu dari Bogor Barat. Ini luar biasa sekali. Ada Bu Dr. Ami dari IAI Nasional Laroiba, dengan ada Kang Gugun ya dari Institut Agama Islam Umul Quro Al-Islami, sampai lupa nih saking terindih sekali ya. Baik, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Dr. Ami dengan Kang Gugun terkait dengan ini fenomena dari dosen ini ya. Jadi sekarang itu nampaknya ada beberapa, walaupun sudah mulai ada kemajuan, tapi kita lihat ini dosen kok masih hanya cenderung kepada pengajaran ya, atau pada ngajar. Jadi soal itu dosen itu ya sudah ngajar di kelas saja gitu ya. Padahal kan kita punya tridharma ya, berarti ada dwi dharma lagi, ada dua dharma yang mestinya itu harus dilaksanakan, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin ke Bu Dr. Ami dulu atau Kang Gugun dulu ya. Oke, Kang Gugun dulu mungkin pertama sekitar 2 menit nih. Bagaimana melihat fenomena dosen yang seperti ini? Satu-satu dulu, silakan Kang Gugun. Iya, kalau menurut saya sih perihal fenomena dosen di bidang penelitian dan pengabdian karena kurang, itu salah satunya adalah motivasi, Pak. Motivasi ya. Okay. Saya karena motivasi, entah motivasi dari dalam internalnya atau dalam dirinya ataupun dalam eksternal. Karena kalau misalkan motivasinya tinggi dan ini tinggi, sudah pasti Pak dia akan melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian. Seperti banyak beberapa perguruan tinggi, kalau misalkan karena motivasi dari pimpinan kurang mendorong, kemudian lingkungannya atau budayanya tidak mendorong, pasti dia tidak akan mau melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian. Kenapa dosen itu lebih banyaknya fokus ke dalam kegiatan pengajaran? Karena memang dia di dalam mindsetnya, di dalam otaknya itu ya udah, tugas dosen itu ngajar aja. Ngajar aja, gitu. Okay. Dia nggak pernah berpikir bagaimana penelitian dan pengabdian. Padahal kita yang duduk di P2M penting sekali ya kegiatan penelitian dan pengabdian itu. Kemarin atau beberapa bulan minggu yang lalu saya dapat isu, jadi dosen itu akan difokuskan. Jadi ada yang fokus ngajar, ada yang fokus penelitian dan pengabdian. Tentu ini akan mencederai daripada tridharma. Tridharma ya. Iya. Jadi udah ngajar aja. Iya. Jadi ada isu seperti itu tuh pokoknya saya mendengar ada salah satu kelompok yang ya sudah, dosen kalau fokus ngajar saja, penelitian nggak perlu, pengabdian nggak perlu. Jadi yang fokus penelitian dan pengabdian, yang fokus ngajar. Saya kira ini akan mencederai daripada tridharma. Seharusnya kan dosen itu yang melakukan tiga itu ya. Iya, betul. Pengabdian. Tapi tadi intinya adalah kenapa sih itu terjadi fenomena bahwa dosen itu hanya mengajar saja, karena tadi motivasi kurang, kemudian juga lingkungan, dan juga mungkin tadi mindset ya, yang soal itu dosen itu ya hanya ngajar. Oke, ke Bu Dr. Ami nih, dalam 2 menit nih, kira-kira apa nih? 2 menit susah juga ya ngomongin fenomena. Iya, fenomena ini kayak gimana? Seperti gunung es. Seperti gunung es ya, betul. Kalau saya lihat benang merahnya adalah tidak semua dosen itu suka dan mau menulis. Suka dan mau gitu ya, mau ya. Sementara unsur dasar penelitian yaitu 2 hal itu. Iya, menulis, betul. Bagaimana menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan, itu kan esensinya Iya, sebenarnya. betul. Jadi kalau kita mau tracer, mungkin di satu kampus sekian puluh dosen yang suka dan mau menulis ya cuma 2, 3, 4, 5 orang mungkin gitu ya. Nah itu sehingga membuat kegiatan penelitian itu menjadi terasa sulit. Yang kedua, berkesadaran. Mungkin sebagian kita belum menyadari pentingnya itu bagi kita sendiri apa sih profesi seorang dosen. Betul. Kan kita ijab kabulnya kan jadi dosen ya. Berarti ijab kabul dosen itu kan berarti ada job desk ya kan. Iya, ada job desk. Tridharma itu adalah job desk kita kan. Nah, tetapi berkesadaran bahwa itulah job desk kami atau job desk saya sebagai seorang dosen itu yang belum muncul. Maka sebenarnya kami yang di LPPN ini punya tugas yang maha dahsyat gitu ya. Untuk apa? Membangun kesadaran dosen ya. Kesadaran dosen bahwa benefit ini bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali berpulang nanti untuk diri masing-masing gitu. Nah ini yang paling susah. Nah kemudian dengan tadi ada fenomena baru bahwa nanti akan ada pemfokusan ya Pak Ibu ya. Kemarin yang saya baca juga, jadi tridharma itu tidak berada di dalam 1 semester. Artinya gini, kalau kita 1 tahun sebenarnya berat juga kan Pak, kalau dalam 1 semester
Iya. Berat juga kan? Iya. Berat juga kan? Betul, Kalau betul, dalam betul. 6 bulan kita harus penelitian juga, harus pengabdian juga, harus ngajar juga berat. Iya, betul. Maka itu kemudian di break. Jadi kalau semester ganjil saya neliti, besok saya semester 2 saya pengabdian Iya. masyarakat. Besok kalau ngajar kan jalan terus. Jalan terus. Ya, Ya, ngajar kan betul. jalan terus. Tapi dia antara penelitian dan pengabdian itu bisa 2 semester. Jadi 1 tahun itu Iya. penelitian 1, pengabdian 1. Iya, Iya, betul. iya. Nah itu menurut saya jauh lebih masuk akal. Masuk akal betul sih. Itu kayaknya yang sedang sehingga minimalnya bebannya, seperti ya itu bebannya sih. tidak terlalu berat. Nah, Oke. kemudian yang ketiga terakhir Terakhir. baru 2 menit kan Iya. ya. Yang terakhir adalah politik kebijakan di kampus. Oh, masing-masing. kebijakan ini ya, kebijakan di kampus politik ya. will. Jadi Betul. keinginan niat baik dari kampus untuk juga memberikan apresiasi bukan hanya di pengajaran tapi di penelitian dan pengabdian Masyarakat. Itu sih, Oke, kan. jadi kebijakan luar biasa nih. Terakhir nih, karena kita waktunya nanti insya Allah masih panjang di forum LPPM ini. Beliau kan kepala-kepala LPPM nih. Terakhir dari Kang Gun nih, kira-kira solusinya nih juga dalam 2 menit nih. Solusi untuk mengatasi ini kira-kira yang teoritisnya, praktisnya seperti apa? Silakan. Kalau dari saya perihal solusi untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian ya kembali lagi harus mendukung dan mendorong motivasi itu sendiri. Oh, dia tadi ya. Iya, Betul. baik dari segi internal maupun eksternalnya. Dalam hal ini P2M ya tentu mendorong bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan edukasi juga kepada dosen-dosen bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian itu tidak hanya sekadar diadakan karena tidak hanya sekadar diadakan saja ya. Guru wajib ya kesannya. Wajib dan juga dari eksternalnya yaitu dari pimpinan, dari regulasi, dari budaya yang mendorong, yang mendukung bahwa kegiatan penelitian ini dan pengabdian ini sudah menjadi sudah melekat pada tubuh dosen. Dosen gitu. Dosen ya itu harusnya gitu ya. Harus dibangun dulu dan itu memang yang kami lakukan. Kampus kami membangun nuansa, membangun budaya sehingga terbangun nuansa riset dan pengabdiannya. Oke, luar biasa sekali, singkat padat merayap ya. Sekarang pertanyaan terakhir Iya, sebelum kalau tutup. saya cuma satu sih, gabung aja di forum LPPM. Oke, Karena kita betul. punya persoalan yang sama, Betul. tapi kita juga bingung gimana nyelesainnya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini solusi itu jadi muncul semuanya. Oke, jadi bergabung solusinya di forum LPPM PTKIS gitu ya. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih Kang Gun dan Bu Dr. Ami. Insya Allah next kita jumpa lagi di bagaimana memberdayakan atau mungkin mengembalikan hitoh dosen gitu ya. Hitoh dosen untuk mengajar, meneliti dan pengabdian, karena kebijakan terbaru juga kan nanti mengajar itu harus terintegrasi ya. Dari mengajar itu hasil dari penelitian. Penelitian itu hasilnya harus diabdikan kepada masyarakat. Diabdikan masyarakat, dibuat riset lagi, kemudian dibawa ke ruang-ruang kelas lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi, salam kreativitas. Ya sampai pegel ini soalnya megangnya.